Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mengirim siswa yang bermasalah ke sekolah militer. Deddy Mulyadi menyebut Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak untuk program tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan mengirim siswa bermasalah tinggal di barak militer. Deddy bilang tujuannya untuk mengubah pola hidup siswa agar lebih disiplin. Namun Deddy menegaskan, siswa dikirim ke barak bukan untuk pendidikan militer. Status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA-B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung, nggak ada problem apapun. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan pihaknya siap membantu Pemprov Jabar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Melalui pesan tertulis, Wahyu mengatakan sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan sesuai pertimbangan Pemprov Jabar, meski belum mencakup seluruh wilayah di Jawa Barat. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selain anak yang diberi pendidikan khusus, keluarga juga harus dibekali agar usai tinggal di barak, anak tidak kembali pada kebiasaan lama. Selama ini kan model rehab itu kan ada 6 bulan ya. 6 bulan dan dalam catatan KPAI 6 bulan itu tidak cukup gitu ya. Apalagi keluarga tidak disiapkan gitu ya. Jadi ini tentu harus dibenahi, hulu hilir harus dibenahi gitu ya. Hulunya bagaimana pasca reintegrasi atau pengembalian pada orang tua, keluarga harus siap juga gitu ya. Harus juga diperhatiin soal pendidikannya juga gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita dengan situasi itu hak-hak lainnya terabaikan. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang, siswa bermasalah akan tinggal di barak militer selama 6 bulan hingga 1 tahun. Langkah ini diambil Deddy karena problem seperti tawuran dan geng motor kerap terjadi dan tidak ada solusi. Tim Liputan Kompas TV. Apakah mengirim siswa ke barak militer bisa menjadi solusi untuk mendisiplinkan siswa yang bandel? Kita bahas malam hari ini bersama Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Malam, Pak Lalu. Selamat malam, Mbak Audrey. Ada juga Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Malam, Mas Ubaid. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan juga akan segera bergabung ada Al-Araf, peneliti imparsial dan Selamat malam, Mas Al-Araf. Ya, kami juga. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh dinyalakan videonya, Mas. Kami juga sebenarnya sudah mengundang Gubernur Jawa Barat dan perwakilan dari Pemprov Jabar, tapi sampai kini belum bisa memenuhi undangan kami. Saya mau pertanyaan pertama langsung kepada Mas Ubaid dulu. Mas Ubaid, setujukah Anda ketika ada wacana menjadikan siswa yang bandel ini untuk masuk wajib militer agar menjadi pribadi yang baik? Jadi sampai hari ini ya, tidak ada kajian ataupun tidak ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran akan cara-cara militeristik itu jauh lebih efektif daripada pembelajaran yang ada gitu ya. Jadi kami melihat justru ini langkah yang sangat instan, itu tiba-tiba tidak melalui diskusi dan juga kajian yang panjang. Kami mengkhawatirkan justru ini anak-anak menjadi kelinci percobaan gitu ya, yang seharusnya ini harus disikapi dengan serius. Karena kita tahu bahwa soal tawuran, soal geng motor yang melibatkan anak-anak
ini bukan kejadian hanya tahun ini, tapi ini masalah lama yang tentu harus dikaji secara mendalam, dikaji secara serius, sehingga strategi intervensinya tidak bisa menggunakan hanya satu pihak, kemudian secara instan, kemudian faktornya itu seakan-akan satu. Gitu ya. Jadi dalam artian Padahal bahwa Mas Ubaid ini menilai ketika anak-anak yang bandel kemudian diwajibkan untuk wajib militer ini tidak menjamin juga anak ini akan menjadi baik begitu? Tidak menjamin, ya kan? Karena kita tahu kedisiplinan yang diterapkan dengan cara-cara pendidikan ala militer, dengan kedisiplinan yang diterapkan di sistem pendidikan sipil itu sangat jauh berbeda, gitu ya. Okay. Kalau menggunakan pendekatan militer itu adalah hanya kepatuhan murni ya terhadap takut terhadap sanksi. Takut terhadap pimpinan, jadi ketakutan terhadap sanksi gitu ya. Tapi penyadaran akan kedisiplinan dalam sistem pendidikan sipil itu berbeda. Kalau gitu kita menggunakan pendekatan disiplin positif gitu ya. Dan itu jauh sekali kita dalam disiplin positif tidak menggunakan sanksi-sanksi, tapi bagaimana membangun kesadaran anak-anak untuk mereka memahami apa. Berarti artinya adalah dikiranya ini rasanya wacana ini kurang tepat begitu ya. Saya mau tanyain ke Pak Lalu. Pak Lalu, menurut dari Anda sendiri dan teman-teman di DPR ini sama juga sepakat bahwa rasanya sih soal-soal wajib militer ini tidak tepat nih untuk mendisiplinkan anak. Ya, Mbak Audrey, jadi pertama niatan dari Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya bagus niatannya ya kan. Ya tentu kalau dibilang terlalu tergesa-gesa, ya saya juga mengatakan terlalu tergesa-gesa tanpa ada diskusi dengan melibatkan para pemangku pendidikan lah. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu pertanyakan dan klasifikasi kategori nakal yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi itu seperti apa? Apakah siswa ini terjerat narkoba, siswa ini termasuk di dalam geng motor, siswa ini terjerat candu judi online. Nah ini kan harus ada penjelasan yang termasuk di dalam kata nakal tadi. Nah kemudian ketika siswa-siswi ini dikirim ke barak militer, kurikulum yang digunakan apa? Apakah di sana mereka hanya mendapat pelatihan fisik, pelatihan kedisiplinan dan sebagainya, atau mereka ini kan siswa yang harus belajar di sekolah, yang harus mendapat pelajaran ilmu pengetahuan sebagaimana layaknya siswa-siswi yang lain kan seperti itu. Ini juga harus dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian jangan lupa bahwa koordinasi para pemangku pendidikan ini menjadi sangat penting. Apakah Pemprov Jabar sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Walaupun misalnya pembinaan SMA itu berada di bawah pemerintah provinsi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi kan katanya ini sekarang mau mulainya bulan Mei juga nih, berarti kan artinya sudah dekat nih, ini kan sudah akhir April nih Pak Lalu. Ya tentu kami menyarankan agar semua stakeholder pendidikan ini diajak diskusi seperti orang tua, kemudian guru, sekolah. Apakah sudah sedarurat ini kondisi di Jawa Barat? Apakah guru BK, guru BP yang ada di sekolah-sekolah tidak optimal untuk mendidik siswa-siswi kita yang termasuk dalam kategori tadi gitu. Saya mau nanyain ke Mas Al-Araf. Mas Al-Araf, kalau dari pandangan Anda sendiri sebenarnya urgent banget nggak sih dengan wacana wajib militer, atau sebaiknya tadi apakah dipertanyakan kenapa tidak dikembalikan lagi ke sekolah? Apakah tidak kurang berperan mungkin fungsi dari guru BP? Ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terlalu berlebihan ya. Karena persoalan tentang siswa nakal itu definisinya apa dan bagaimana itu kompleks gitu loh. Buat saya pendidikan itu sebuah proses menjadi yang tidak bisa dilakukan dalam 1, 2, 3 bulan gitu. Karena dia membangun karakter, apa yang dibangun adalah aspek kognitifnya gitu. Membangun ruang aspek kognitif di dalam membangun karakter siswa itu sebuah proses yang panjang, dari dia SD sampai dia SMP sampai dia SMA, sehingga tidak bisa membangun karakter yang baik atau membangun sumber daya manusia yang
berkualitas hanya dengan melakukan pendidikan di barak militer gitu, dengan dianggap mereka nakal gitu. Nah, Mas Saya rasa Al-Araf, itu sebuah kekeliruan yang jelas gitu. Karena barak-barak militer itu difungsikan untuk melatih militer dalam kerangka militer menjalankan tugas fungsi militer nah gitu. kalau Sehingga misalnya memasukkan kalau misalnya tadi dibilangnya dengan mendisiplinkan seperti contohnya tadi Kang Deddy bilang mungkin memajukan jam tidurnya jadi lebih baik begitu sehingga anak ini juga sudah terbiasa untuk waktu tidur saja ini tidak larut kemudian bangun pagi itu mungkin yang mau cara Kang Deddy untuk mendisiplinkan anak. Mas Al-Araf? ya se- ya itu sesuatu hal yang sesungguhnya dibangun dalam ruang keluarga pada satu sisi. Yang kedua, karena keluarga menjadi instrumen pertama di dalam membangun karakter tuh ya. Yang kedua adalah dalam sistem pendidikan yang berjenjang gitu. Dan tidak bisa kemudian memaksakan sesuatu hal dengan cara-cara yang militeristik terhadap siswa dengan seolah-olah dengan disiplin bangun pagi dan lain sebagainya persoalan selesai. Tidak gitu loh. Karena ketika mereka terpaksa dalam ruang tersebut, justru yang terjadi adalah resistensi itu. Bukan kesukarelaan tuh, tapi kepaksaan. Ketika keterpaksaan itu terjadi, tentu akan timbul resistensi. Dan itu mungkin dalam jangka pendek bisa, seolah kemudian nanti setelah selesai dari situ mereka disiplin. Oke. Tetapi belum tentu juga, bisa jadi nanti kemudian justru mereka dendam karena dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak inginkan. Karena tidak ada kesukarelaan, yang ada pemaksaan gitu. Banyak program-program pelatihan kayak begitu, seperti komponen cadangan dan lain sebagainya, yang kemudian terkesan dipaksakan yang terjadi justru kontradiktif dengan agendanya. Saya khawatir kemudian mereka justru menjadi kontradiktif dan semakin melakukan perlawanan terhadap hal itu. Dia tidak menjawab. Gitu. Buat saya yang menjawab itu justru bagaimana memastikan ruang sistem pendidikan, membangun ruang aspek kognitif yang baik, dengan membangun ruang-ruang Oke. pendidikan yang jauh lebih baik. Dan Ya. keluarga menjadi tumpuan penting di dalam hal itu, bukan dengan memaksakan cara-cara militeristik di barak militer. Oke, kembali lagi ke Pak Lalu. Pak Lalu, kalau misalnya nanti benar-benar jadi nih di bulan Mei, tadi Kang Deddy juga bilang kan misalnya bukan mengubah ya, atau artinya mengubah pola hidup, tapi kemudian juga dipastikan bahwa anak-anak ini tetap mendapatkan edukasi. Ini apakah sebaiknya seperti apa yang ya kalau dilihatnya? Apakah tetap harus wajib militer, kemudian juga siswanya kemudian nanti pada saat jam sekolah ya jam sekolah, atau gimana ini? Atau juga Pak Lalu sendiri masih bingung nih mekanismenya? Ya, karena tidak ada penjelasan yang detail terkait dengan kebijakan yang akan segera diumumkan oleh Kang Deddy ini, ya tentu kita masih meraba-raba juga kan seperti itu. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang bela negara, di pasal 6 itu sudah jelas tercantum bahwa pendidikan bela negara itu, materi pendidikan bela negara itu sebenarnya sudah ada mulai berjenjang dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Nah, seandainya Kang Deddy menggunakan hal itu sebagai salah satu acuan, ya tentu harus dijelaskan juga kepada masyarakat, harus dijelaskan juga kepada wali murid, harus dijelaskan juga kepada pihak sekolah, dan tentunya harus berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi saya komunikasi dengan Pak Menteri Dikdasmen bahwa belum ada komunikasi antara pemerintah di Jawa Barat dengan Kementerian Pendidikan Dasar. Artinya kalau belum ada komunikasi seharusnya belum bisa dilaksanakan? Tidak juga, karena memang kewenangan operasional SMA itu berada di pemerintah provinsi. Kenapa komunikasi ini menjadi penting? Karena jangan sampai kebijakan ini menabrak kurikulum yang sudah ada. Contoh misalnya sekarang tidak mudah loh membayangkan ketika siswa-siswi yang tergolong nakal itu dimasukkan ke daerah, kemudian mereka mau ngapain? Lalu hanya sekedar membuat mereka tidur jam 8, bangun sebelum subuh, ya. Di rumah juga bisa kan seperti itu. Kemudian yang perlu dipikirkan bagaimana mereka belajar yang seharusnya di jam-jam tertentu, misalnya jam 7.30 sampai jam 12.30 seharusnya mereka berada di sekolah. Nah, kalau di barak ini seperti apa? Ini harus dijelaskan kepada publik sehingga hari ini publik tidak bertanya-tanya seperti itu, Mbak. Nah, ke Mas Ubaid, kalau misalnya tadi dikembalikan lagi, kalau kata Pak Lalu bilang
ke Pemprov yang berwenang. Nah, ini sebaiknya bagaimana? Apakah harus perlu dikaji ulang oleh Kang Deddy sebelum dimulai programnya? Dan apakah juga ini harus mengklasifikasikan kategori nakal ini usia berapa sampai berapa dan yang mana nih? Iya, jadi kasus ini jelas sangat variatif, karena itu tidak bisa solusinya itu disimplifikasi secara sederhana lalu semuanya ditaruh di barak ya. Itu pasti akan menimbulkan masalah, bukan malah solusi. Saya pikir meskipun itu menjadi wewenang pemerintah daerah, tapi ini kan urusannya pemerintah punya program wajib belajar ya 12 tahun. Apalagi sekarang Presiden Prabowo sudah tidak 12 tahun lagi, berencana ditingkatkan menjadi wajib belajar 13 tahun. Nah, ketika pemerintah punya sistem dan kurikulum pendidikan nasional itu sudah terukur soal kemampuan literasi, numerasi, kemampuan sains dan seterusnya itu. Nah, ketika tidak jelas anak-anak di barak itu kurikulumnya bagaimana, pengajarannya bagaimana, maka bisa jadi potensial terjadi learning loss ya. Jadi anak-anak usia dengan jenjang di mana dia belajar itu kemampuannya berada di bawah rata-rata. Karena yang lain mereka sudah belajar sesuai dengan kemampuan, kemudian capaian-capaian yang ada di kurikulum, tapi mereka justru melaksanakan pendidikan. Artinya bisa jadi lebih lambat begitu ya untuk mengejar kecepatan dari teman-teman lainnya ya. Ya, itu pasti gitu kan. Apalagi ini kebijakan pemerintah daerah, gubernur ini secara tidak langsung telah melakukan mendegradasi peran guru gitu kan. Jadi guru sudah tidak dipercaya lagi. Juga tidak percaya terhadap sistem sekolah. Gitu. Artinya pemerintah lebih percaya terhadap sistem model pendidikan barak militer itu daripada sistem sekolah yang sudah ada gurunya misalnya tersertifikasi, ada kurikulumnya, ada penjamin gurunya. Mereka nggak percaya itu semua dan mereka yakin bahwa kalau mereka tetap sekolah, mereka didampingi guru nggak ada perubahan. Maka saya pikir ini sangat kontraproduktif dan mendegradasi peran sekolah dan guru. Mas Al-Araf, sebenarnya kalau menurut Mas Al-Araf sendiri, karakter orang Indonesia, kemudian juga ada wacana wajib militer. Sebenarnya kan wacana wajib militer ini juga ada ya, atau keadaan wajib militer ini juga ada seperti di Korea begitu. Apakah ini bisa sama ketika misalnya benar-benar diterapkan di kita? Begini, ini dua hal yang berbeda ya. Wajib militer itu punya output dan tujuan untuk melipat gandakan kekuatan pertahanan dalam menghadapi kemungkinan perang. Sehingga dia menjadi bagian dari program strategi pertahanan. Dan program semacam ini tidak bisa kemudian diserta-mertakan menjadi bagian dari wajib militer karena tujuannya berbeda. Ketika wajib militer dilakukan itu outputnya adalah untuk persiapan pelipat ganda kekuatan pertahanan untuk perang. Tidak semua negara ada negara kayak Korea Selatan. Tapi karena warga negara di Korea Selatan tiap pagi bangun tidur itu akan selalu berpikir besok akan perang dengan Korea Utara. Karena Korea Selatan dengan Korea Utara itu tiap hari konflik, kemungkinan perang terjadi. Di negara-negara lain ada yang tidak. Nah, sementara hal ini bukan dalam konteks itu. Makanya saya katakan, Gubernur Jawa Barat tidak memahami secara konsepsi tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan wajib militer. Ini wilayahnya di mana nih? Kalau ini di wilayahnya katanya untuk memperbaiki mereka yang nakal-nakal, yang menurut saya tidak salah. Ngapain di barak militer? Mereka cukup dikembalikan kepada sekolah, sistem pendidikan mereka, kepada guru, dan percayakan kepada sistem yang ada untuk memperbaiki mereka. Kalau kemudian dianggap artinya tidak perlu wajib militer, tidak perlu kemudian masuk ke kompleks militer. Sama sekali tidak perlu, karena kita udah punya sistem pendidikan yang matang dan mapan. Ada sekolah, ada guru, dan itu bisa dimaksimalkan. Tinggal bagaimana komunikasi antara sekolah, guru, dan keluarga di dalam memaksimalkan mereka. Ruang barak militer bukan ruang untuk memperbaiki mereka yang nakal. Ruang barak militer itu dibangun untuk tempat camp militer di dalam melakukan pelatihan militer dalam kerangka perang. Dan lagi-lagi MOU dari Pak Deddy dalam konteks operasi selain perang dengan militer itu hal yang salah dan keliru. Karena yang bisa melakukan secara hukum menurut Undang-Undang TNI 34 2004 untuk menjalankan tugas-tugas selain perang
bukan melalui MOU antara gubernur dengan militer, tapi yang bisa melakukan itu hanya presiden untuk kemudian melibatkan militer dalam operasi, misalkan membantu pendidikan. Tapi itu pun kalau kondisinya darurat, Mbak. Situasinya emergensi. Kan artinya ini belum genting-genting banget ya? Ya, Pak Prabowo sedang tidak menerapkan status darurat pendidikan di Indonesia. Yang kemudian menempatkan dalam barak-barak militer. Enggak. Masih dalam situasi normal hari ini. Ini yang saya katakan, demokrasi terancam berbahaya ketika normalisasi militer dalam hidup dan demokrasi dilakukan, salah satu di dunia pendidikan. Ini hal yang keliru dan harus dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri setelah Presiden dan Menteri Pertahanan menurut saya, karena menurut saya ini menyalahi hukum dan tidak sesuai tujuan dan konteksnya. Kalau gitu koreksi dan masukannya apa Pak Lalu? Ya, jadi gini Mbak, jadi kalau kita lihat dinamika hari ini kan memang ada stigma ketika pendidikan ini digeser-geserkan dengan militer. Nah, jangan sampai nanti stigma ini terus berkembang tanpa ada penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi saran kami di Komisi 10 itu sebaiknya diskusikan kembali dengan seluruh pemangku pendidikan, seluruh stakeholder pendidikan, libatkan guru, libatkan orang tua, libatkan kemudian pemangku-pemangku pendidikan lainnya, agar betul-betul niatan, saya yakin niatannya Kang Deddy ini baik sebenarnya, ingin menciptakan generasi unggul Jawa Barat, kemudian mencegah geng motor yang tidak pernah bisa teratasi selama ini, yang notabene adalah siswa-siswi kita ternyata lebih banyak dibanding mereka-mereka yang sudah lulus SMA. Tetapi lagi-lagi caranya ini yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Siapa tahu nanti dari hasil diskusi itu ditemukan formula yang lebih bagus, ketika ini diterapkan di Jawa Barat dan berhasil, bisa jadi menjadi suatu proyek percontohan nasional yang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Tapi saya sepakat dari Mas Ubaid, masalah Arab tadi, itu bentuk kegelisahan dari kita semua yang hari ini memang belum dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pembelajarannya, gurunya seperti apa, dan seolah-olah termasuk juga kategori nakal ini, nakal yang bagaimana ya? Iya, harus dijelasin Mbak, nakal ini seperti apa, kan banyak kategorinya. Nakal karena narkoba, tentu treatmentnya berbeda. Nakal karena geng motor, nakal karena judi online, treatmentnya berbeda-beda, tidak mungkin disatukan dalam satu barak militer. Dan pertanyaannya, mau ngapain di barak militer itu gitu? Kan ini menjadi pertanyaan besar kita hari ini gitu. Jadi saran saya, koordinasi, konsultasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bila perlu rembuk bareng seluruh stakeholder pendidikan untuk merumuskan formula yang terbaik. Kalau ternyata lebih bagus tidak di barak militer, ya gunakanlah yang lebih bagus itu dibanding memaksakan diri untuk ke barak militer. Seperti itu, Mbak. Pak Lalu terima kasih, Mas Ubaid terima kasih, dan Mas Alaros terima kasih untuk pandangannya di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, Pak Audrey.